Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Flovloni. Di video ke-14 ini, kita akan membahas mengenai narkoba dengan tema narkoba tentu tidak. Secara umum, remaja memiliki karakteristik individual yang berkembang karena pengaruh lingkungan sosialnya seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar yang kemudian melekat dalam kepribadian remaja tersebut. Namun, tidak semua remaja tersebut memiliki karakteristik yang positif. Banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Ada remaja yang berisiko tinggi untuk menyalahgunakan narkoba. Remaja seperti ini umumnya mengembangkan pola perilaku emosi dengan cara berpikir yang tidak memadai dan bermasalah serta selalu berperilaku menyimpang. Inilah yang mudah terpengaruh menggunakan narkoba. Sebaliknya, ada remaja yang dianggap berisiko rendah terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebab, mereka mampu mengembangkan pengetahuan yang memadai tentang berbagai hal, berperilaku positif yang sesuai dengan aturan-aturan agama, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Kita dapat menyebut remaja yang berisiko rendah dengan sebutan remaja yang memiliki ketahanan diri. Sebab, remaja ini memiliki ketahanan yakni kapasitas untuk mengatasi stres, baik dalam dirinya maupun dalam luar dirinya. Walaupun mengalami permasalahan, remaja ini tidak menyalahgunakan narkoba untuk lari dari masalahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari narkoba. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau apapun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebih. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Namun penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, mari kita bahas. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika yang dilansir oleh BNN, jenis narkoba dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman kokain sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Terakhir, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki dampak ketergantungan yang cukup ringan dan biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi. Biasanya narkoba ini didapatkan secara alami maupun dibuat berdasarkan proses kimia, misalnya metadon, heroin, dan ganja. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah menyicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya, pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaiannya berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun.
Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilang ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. 4. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain ini bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa pun menjadi taruhannya. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Selain 5 tadi, masih banyak juga dampak yang dapat terjadi jika kamu menggunakan narkotika. Berikut merupakan dampak dari penggunaan narkotika pada tubuh seseorang. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Kita telah membahas mengenai narkoba. Lalu, bagaimana sih karakteristik remaja yang memiliki ketahanan diri terhadap godaan penyalahgunaan narkoba? Ciri-cirinya adalah memiliki sikap dan perilaku proaktif untuk mengatasi masalah, yang memungkinkan mereka untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dialami. Upaya ini dapat dilakukan dengan membicarakan masalah kepada orang tua, teman yang dipercaya, atau guru sehingga ditemukan jalan keluar. Kedua, memiliki kemampuan untuk memperoleh perhatian positif baik dari keluarga maupun dari orang lain dengan menunjukkan hal-hal yang positif, seperti aktif kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau aktif di lingkungan rumah, maupun berprestasi sekolah dan dalam hal lainnya. Ketiga, memiliki kekuatan untuk memelihara pandangan hidup yang positif dan bermanfaat seperti hidup sehat, berguna, dan berprestasi. Keempat, memiliki kemampuan untuk menghindari kecenderungan yang negatif, misalnya berani mengatakan tidak ketika teman yang menawarkan narkoba. Yang kelima, memiliki perilaku yang memadai dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Lalu, bagaimana caranya meningkatkan ketahanan diri remaja terhadap godaan penyalahgunaan narkoba? Ketahanan diri merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya. Seseorang dinamakan mempunyai self-esteem apabila ia memberikan penilaian yang tinggi, layak, dan positif terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, apabila ia menilai dirinya secara negatif, misalnya menilai dirinya sebagai orang yang tidak berguna, ini dinamakan orang yang memiliki ketahanan diri rendah. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan self-esteem yang tinggi? Pertama, mulailah menghargai diri sendiri. Caranya adalah dengan menyukai apa yang ada pada diri kita. Anggaplah apa yang ada pada diri kita adalah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, kita harus menghargainya. Jika kamu menilai diri kamu sendiri secara negatif, itu berarti penghargaan dirimu rendah. Karena itu, kamu perlu merubahnya dengan meningkatkan penghargaan dirimu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan berhenti memusuhi dirimu. Jangan menyalahkan dirimu waktu kamu gagal. Kedua, menghargai orang lain dan teman secara wajar. Di kalangan remaja, ada kekhawatiran apabila menolak ajakan teman, mereka takut tidak mempunyai teman lagi. Banyak remaja yang terlibat narkoba dengan alasan karena menghargai ajakan teman. Penolakan terhadap ajakan teman untuk mengkonsumsi narkoba sulit dilakukan, sebab jika ditolak, khawatir akan dikucilkan dan dianggap tidak setia kawan. Kita boleh memberikan penghargaan terhadap ajakan teman. Namun harus dilihat apakah ajakan yang ditawarkan oleh teman menyulitkan diri kita. Oleh sebab itu, hargailah orang lain sewajarnya. Ketiga, menyadari bahwa setiap orang berbeda. Dalam kehidupan remaja, sering dijumpai bahwa karakter kepribadian, penampilan, sering sama satu dengan yang lainnya. Banyak remaja kurang menyadari bahwa setiap individu diciptakan Tuhan dengan beragam perbedaan. Jika ada seorang remaja terlibat dalam permasalahan narkoba,
bukan berarti remaja lain juga harus terlibat dengan alasan yang sama. Remaja mestinya menyadari bahwa harus ada perbedaan dalam diri manusia, karena perbedaan itulah yang menunjukkan bahwa diri kita memiliki jati diri. Keempat, berkomunikasi dengan keluarga. Kurangnya komunikasi dengan keluarga bisa menjadi penyebab utama remaja menjadi penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang cuek, sibuk dengan urusannya masing-masing, dan tidak saling perhatian membuat remaja mencari pelarian atas persoalan ini. Untuk membangun komunikasi dengan keluarga, ada beberapa kiat yang harus dilakukan. Antara lain, harus saling bertemu sesibuk apapun aktivitas yang dilakukan, jangan saling menyalahkan dan menekan antar anggota keluarga, memberi dukungan setiap aktivitas yang positif yang dilakukan oleh keluarga, dan yang terakhir, saling terbuka antar anggota keluarga jika memiliki masalah. Cara terakhir, yakni menjaga nama baik keluarga. Permasalahan narkoba bukanlah aib keluarga dan tidak perlu ditutupi. Tapi pada kenyataannya, apabila ada anak yang memakai narkoba, tentu keluarganya akan merasa malu. Karena akan memunculkan pandangan masyarakat bahwa keluarga tidak mampu mendidik anaknya. Apalagi dampak memakai narkoba sampai meresahkan masyarakat, karena si anak sampai mencuri atau melakukan kejahatan lainnya. Menghindari diri dari narkoba adalah upaya untuk menjaga nama baik keluarga. Jadikan tanggung jawab menjaga nama baik keluarga sebagai pendorong untuk tidak memakai narkoba. Teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai narkoba dan juga cara meningkatkan ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkoba. Semoga kamu dapat menjadi remaja yang sehat dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Inilah video ke-14 pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!